Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani hari-harinya. Oke, meskipun dalam keadaan yang serba terbatas, semoga pertemuan kita kali ini bisa membawa manfaat dan barokah. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang kedua dalam kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik teman-teman, pada pertemuan ini pokok bahasan kita adalah tentang konsep dasar dari sistem informasi. Sub pokok bahasanya adalah konsep dari sebuah sistem. Baik, untuk lebih jelasnya silakan disimak materi yang akan sudah kita siapkan. Pertemuan kedua. Konsep sistem dan sistem informasi. Pokok bahasanya adalah dasar sistem, konsep dasar informasi, konsep dasar manajemen, dan pengertian sistem informasi. Tujuan instruksional dari pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu memahami sistem informasi manajemen, memahami pengelola sistem informasi, dan peranannya dalam organisasi. Konsep dasar sistem informasi. Pengertian dari sistem informasi manajemen ini agar lebih dalam kita bagi menjadi 3 frase, yaitu terdiri dari 1 sistem, 2 informasi, dan yang ketiga adalah manajemen. Apa itu informasi? Definisinya adalah sekumpulan unsur ya, atau elemen yang saling berkaitan dan saling mengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai satu tujuan. Ya, jadi di sini jelas pengertiannya, sekumpulan saling memengaruhi dan berkaitan untuk mencapai tujuan bersama. Definisi yang lain adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Nah, konsep dasar sistem, definisinya ini. Contoh sistem komputer. Unsurnya apa saja? Ada keyboard, ada CPU, ada monitor, printer, ada software ya. Tujuannya untuk mengolah data. Kemudian ada lagi sistem yang melekat pada diri kita. Sistem tubuh, organ tubuh, kemudian ada panca indera. Tujuannya apa? Dari kelangsungan sistem ini adalah kelangsungan hidup. Contoh berikutnya, pabrik. Unsur dari pabrik apa saja? Ada orang, ada mesin, kemudian ada order. Ada order yang diterima, ada yang dikerjakan oleh mesin, ada yang mengontrol, nah, ada yang bekerja juga. Tujuannya apa? Produksi. Ini adalah konsep dasar dari sebuah sistem. Semua unsur mempunyai tujuan yang sama dengan tugas yang berbeda, namun tetap dalam satu jaringan. Jaringan apa? Jaringan kepentingan. Ya, jaringan kepentingan, tujuannya sama. Seperti itu. Kemudian karakteristik sistem. Nah, sistem mempunyai komponen yaitu yang menjadi suatu bagian dari sistem. Berupa apa komponen itu? Jenenge komponen ya benda, ya. Bisa benda, bisa aturan, bisa orang,
Nah, benda di sini bisa benda yang bisa dilihat dan yang tidak bisa dilihat. Gaib dan ghairu gaib. Seperti itu, ya. Nah, mungkin yang tidak bisa dilihat seperti software itu kan nggak bisa dilihat, tapi ada. Berikutnya, karakteristik dari sistem yang lain adalah punya batas. Sesuatu yang membedakan dengan sistem lainnya. Ini wajib hukumnya, ya. Sistem itu harus ada batasnya. Lek genok batasnya, tidak ada aturannya, maka tidak akan tercipta sebuah sistem. Nah, kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Sesuatu yang berada di luar sistem mempengaruhi sistem. Nah, contoh di sini adalah seperti hukum, ya. Hukum di negara kita dan negara orang lain itu beda. Kenapa? Karena lingkungan. Kemudian misalkan penggunaan alat transportasi di daerah Jawa dan Kalimantan, sistemnya nggak sama. Karena apa? Karena lingkungan. Itu contohnya. Kemudian ada penghubung. Berikutnya adalah penghubung di sini interface, ya, yang menghubungkan antar komponen dalam satu sistem. Contoh misalkan kalau di komputer itu komponen-komponennya banyak sekali, ada monitor, ada CPU, ada keyboard. Ini terhubung oleh apa? Oleh kabel, oleh software. Nah, seperti itu. Kalau misalkan di perusahaan terhubung oleh apa? Oleh tugas, oleh wewenang dan kewajiban. Itu adalah namanya penghubung. Berikutnya adalah masukan. Masukan atau input sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Nah, seperti halnya kita tahu seperti pabrik tadi, ya. Pabrik itu ada yang diolah apa? Bahan. Bisa mengadakan bahan dari mana? Dari order. Nah, seperti itu. Kita bisa ngetik menggunakan apa? Menggunakan keyboard. Kita bisa menggerakkan kursor menggunakan keyboard. Keyboard dan mouse ini adalah sarana masukan dari sebuah sistem, yaitu sistem komputer. Demikian. Lanjut. Nah, pengolahan atau processing, kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil keluaran. Nah, untuk contoh mudahnya, kalau kita berbicara tentang, kita ambil contoh tentang sistem komputer, ya. Komputer itu ada input device, process device, storage device, dan output device. Nah, input device kita menggunakan keyboard dan mouse. Process device adalah menggunakan prosesor, RAM, dan bahkan hard disk. Nah, tujuannya apa? Mengolah. Nah, sama halnya seperti di sebuah pabrik, ya, katakanlah pabrik manufaktur atau pabrik produksi. Nah, ada order, ada bahan, di sana kemudian bahan dimasukkan ke dalam mesin yang dikerjakan oleh orang-orang. Harapannya apa? Bahan tersebut bisa diolah menjadi bahan jadi. Ini adalah termasuk komponen atau termasuk karakter dari sistem, yaitu apa? Mengolah bahan. Nah, sistem yang baik itu pasti menghasilkan sesuatu yang bersifat bisa dinikmati. Di sini dituliskan sebagai keluaran atau output, berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahan. Ya, kalau kita misalkan kita ambil contoh sistem komputer saja yang mudah, apa hasil keluarannya? Keluarannya adalah berupa gambar yang kita nikmati ini, ya, berupa suara yang kita dengar, kemudian berupa video yang bisa kita lihat. Nah, kalau misalkan di pabrik apa? Ya, kita lihat pabriknya. Kalau misalkan pabrik roti, ada roti yang bisa kita nikmati. Pabrik mebel, ada mebel yang bisa kita beli. Nah, kalau sekolah, apakah termasuk juga pabrik? Iya. Ya, pabrik berarti apa? Ada siswa atau ada lulusan yang kita bisa rekrut menjadi tenaga kerja kita. Seperti itu. Itu adalah karakteristik dari sistem. Berikutnya, karakteristik dari sistem adalah sasaran. Sasaran ini adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau jangka panjang. Nah, ini adalah bisa disebut juga sebagai planning, ya. Kalau sistem itu bisa dikatakan baik adalah sistem yang mempunyai update.
Kalau sistem tidak bisa update, maka sistem itu akan tertinggal. Tertinggal oleh apa? Oleh kemajuan teknologi. Ya, bisa jenengan pirsani, bisa jenengan lihat, bisa jenengan saksikan di sekitar kita. Segala macam perabot rumah kita, apakah dari zaman dulu dan zaman sekarang ada perubahan? Ya, pastinya ada perubahan. Untuk kursi saja, dari zaman kerajaan, dari zaman penjajahan, dari zaman kemerdekaan, dari zaman sekarang ada perbedaan. Nah, ini adalah suatu bentuk evolusi yang terjadi karena apa? Ya, karena sasaran yang diterapkan oleh sistem, baik sasaran ini ditetapkan secara sengaja apa tidak, tapi yang jelas setiap sesuatu yang berkembang atau terupdate itu pasti memiliki sistem yang jelas. Nah, tujuan akhir atau goal yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Ini karakteristik dari sistem. Nah, karakteristik berikutnya adalah kendali atau kontrol. Menjaga agar sistem tetap berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan. Nah, di sini kendali ini mutlak diperlukan dalam sebuah sistem. Contoh saja tubuh kita. Tubuh kita itu kendalinya siapa? Kendalinya adalah diri kita sendiri. Kalau kita los, nggak bisa menjaga diri, ya wis mam sembarang kalir. Ya, apa yang kita inginkan kita makan. Efeknya apa? Kesehatan kita terganggu. Contoh lagi ketika kita memegang kendali terhadap sebuah komputer, ya. Kita tanpa melakukan kontrol, kita masukkan saja berbagai macam file, copy terus. Akhirnya apa? Overload. Nah, disinilah salah satu peran kendali. Ya, contoh berikutnya dari kendali yang kita bisa ketahui bersama, yaitu ketika kita masuk dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan, pasti di sana ada yang namanya pimpinan. Nah, pimpinan atau mungkin bisa juga manajer, di sana adalah mereka yang bertugas mengendalikan atau mengontrol jalannya sistem. Berikutnya adalah umpan balik feedback, mengukur operasional proses sistem, mengembalikan kondisi menyimpan menjadi standar. Nah, di sini adalah kalau di komputer itu bahasanya adalah restore, ya, umpan balik, mengembalikan standarisasi dari sebuah sistem. Feedback itu dari mana? Feedback itu tentunya dari konsumen. Ketika jenengan punya perusahaan atau katakanlah punya toko, pelayanannya kurang baik. Nah, maka konsumen akan komplain. Nah, komplain di sini adalah merupakan bentuk feedback, ya. Meskipun feedback juga bisa berupa pujian. Nah, fungsi dari pujian, fungsi dari komplain tadi sebenarnya adalah umpan balik. Untuk apa? Ya, untuk mengukur keberlangsungan dari sistem yang kita bangun tadi. Begitu. Oh, kalau dipuji berarti sistem kita bisa diterima oleh masyarakat. Kalau dicaci maki atau bahkan ditolak, berarti apa yang kita bangun di sistem kita itu kurang pas dengan masyarakat. Nah, itu umpan balik atau feedback. Nah, bisa digambarkan seperti diagram berikut, ya. Ada input, ada proses, kontrol, feedback, ada output. Objektif, saya tangani. Ya, seperti itu. Berikutnya, klasifikasi sistem atau bisa juga kita sebut dengan jenis-jenis sistem, ya. Apa saja? Yang pertama adalah sistem abstrak dan sistem fisik. Abstrak sistem tidak nampak nyata, tapi ada. Apa contohnya? OS,
OS itu apa, Pak? Operating System. Kalau jenengan sering menggunakan HP, menggunakan laptop. Nah, Android itu adalah operating system dari HP sampean. iPhone itu Android dari operating system HP sampean ya. Kalau OS-nya ini belum ada, maka tidak bisa dikasih aplikasi lain. Setelah OS ada, baru kita bisa mengasih yang namanya program komputer. Ini nggak bisa dilihat rupanya Android kayak apa, rupanya iPhone kayak apa, rupanya Microsoft kayak apa, nggak bisa dilihat. Tetapi ada dan bisa dihargai. Itu abstrak system namanya. Kemudian physical system, tampak nyata, bisa dijamah, ya pokok bisa didemek, bisa disentuh, seperti komputer, manusia, benda, itu termasuk tampak nyata. Atau bisa kita nyebutnya sebagai hardware. Berikutnya, jenis sistem adalah sistem alamiah dan sistem buatan. Yang pertama, natural system, terjadi dengan sendirinya. Contoh sistem tata surya, ya, pokoknya natural, sing wis di luar kemampuan manusia, itu berarti natural system. Kemudian human made system, hasil karya manusia, komputer, mobil, pokoknya kabeh yang dipakai manusia adalah human made system. Sistem tertentu dan sistem tak tentu. Apa ini? Ini deterministic system, sistem yang bisa diprediksi dan deteksi dengan pasti hasilnya. Ya. Probabilitas sistem, prediksi dan tidak pasti, ada probabilitas. Probabilitas itu apa? Kemungkinan. Di sini ada, sehingga sistem tertentu dan tidak tentu. Sistem tertentu itu ya wis, misalkan kita planning A, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan A. Itu berarti bisa diprediksi hasilnya. Kemudian probabilistic system adalah prediksi tidak pasti dan probabilitas, punya banyak kemungkinan. Kemudian berikutnya adalah sistem tertutup dan sistem terbuka. Closed system dipengaruhi lingkungan di luar sistem, atau ulangi, tidak dipengaruhi lingkungan di luar sistem, menerima masukan tertentu, menghasilkan keluaran tertentu. Closed system. Closed itu tidak dipengaruhi. Open system dipengaruhi lingkungan tertentu. Nah, ini sistem tertutup dan tidak tertutup. Contoh simpelnya ketika sampean buka website. Oke, sementara itu untuk sistem, ya, konsep dasar sistem bisa dipelajari lebih lanjut dalam modul yang sudah saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.